Halo teman-teman, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin pernah kita lihat atau bahkan kita alami sendiri, yaitu baptisan. Momen ini kan sakral ya, penting banget. Tapi pernah kepikiran nggak sih di balik semua prosesinya, apa sebetulnya makna intinya? Karena sering banget esensinya itu malah hilang. Nah, yuk kita coba temukan lagi maknanya bareng-bareng. Yap, bener banget. Baptisan. Kita sering lihat praktek ini di gereja, tapi apa kita pernah beneran berhenti sejenak dan nanya, sebetulnya ini tuh tentang apa sih? Karena ini bukan sekedar ritual loh. Ini adalah sebuah jawaban atas pertanyaan iman yang mendalam. Dan hari ini kita akan cari jawaban itu. Nah, disinilah letak masalahnya. Sesuatu yang seharusnya jadi deklarasi iman yang sangat personal, maknanya seringkali jadi bergeser. Tiba-tiba, baptisan cuma jadi syarat administrasi gereja, atau cuma jadi tradisi keluarga turun-temurun. Bahkan kadang dianggap tiket buat bisa gabung ke sebuah komunitas. Akhirnya, makna teologisnya yang begitu dalam jadi pudar. Oke, jadi gimana caranya kita menemukan kembali makna aslinya? Jawabannya sebenarnya sederhana. Kita harus balik ke sumbernya, yaitu Perjanjian Baru. Dan begitu kita buka, kita bakal nemuin sebuah pola yang jelas dan konsisten banget. Sebuah urutan yang ternyata nggak bisa dibolak-balik. Coba deh perhatikan urutan ini. Ini diambil langsung dari kitab Kisah Para Rasul. Langkah pertama, bertobat. Ini adalah perubahan total dalam hati dan pikiran. Langkah kedua, percaya. Artinya kita menaruh iman secara pribadi kepada Yesus. Nah, baru setelah dua hal itu terjadi, langkah ketiga adalah dibaptis. Kelihatan kan polanya? Baptisan itu bukan titik awal, tapi puncak dari sebuah perjalanan iman yang sangat personal. Ada seorang teolog, James D.G. Dunn, yang pakai istilah keren banget, penanda batas iman atau boundary markers of faith. Kebayang nggak? Ini pas banget. Baptisan itu ibarat kita menancapkan sebuah tanda di perbatasan yang bisa dilihat semua orang, sebuah deklarasi publik yang seolah-olah bilang, "Hey, saya sudah melewati batas. Saya tinggalin hidup yang lama, dan sekarang saya mulai hidup yang baru dalam Kristus." Wah, kuat banget ya gambarannya. Nah, ini dia kuncinya. Pernah sadar nggak kalau di seluruh perjanjian baru itu nggak ada satupun ayat yang menyebutkan syarat umur untuk baptisan? Kenapa ya? Ya karena fokusnya memang bukan di situ. Fokusnya bukan pada usia, tapi pada kesiapan hati. Jadi, pertanyaan yang paling penting itu bukan umurmu berapa, tapi apakah kamu sudah bertobat dan percaya? Sekarang yuk kita bongkar beberapa mitos besar seputar baptisan yang udah terlanjur menyebar luas dalam sejarah. Ini penting banget loh, supaya kita nggak lagi campur aduk antara makna baptisan yang sebenarnya dengan praktik-praktik lain yang kelihatannya mirip, padahal artinya beda jauh. Salah satu kekeliruan yang paling umum adalah menyamakan baptisan Kristen dengan ritual-ritual penyucian di Perjanjian Lama. Padahal Alkitab itu jelas banget, semua ritual korban dan penyucian yang lama itu sudah digenapi secara sempurna oleh Kristus. Jadi baptisan itu bukan kelanjutannya, melainkan sebuah awal yang benar-benar baru, dengan makna yang sepenuhnya berpusat pada Kristus. Teolog N.T. Wright menjelaskannya dengan sangat indah. Makna baptisan itu nggak akan kita temukan dalam aturan-aturan lama, tapi dalam peristiwa paling inti dari iman Kristen, kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi, ketika seseorang dibaptis, dia itu sebetulnya sedang memeragakan sebuah kisah agung dengan tubuhnya sendiri, ikut dikubur bersama Kristus dan dibangkitkan untuk hidup yang baru. Tentu saja, ini langsung memunculkan pertanyaan yang sangat penting di benak banyak orang. Kalau baptisan itu butuh iman pribadi, terus gimana dong dengan baptisan anak? Nah, ini isu yang menarik banget, dan kita perlu melihatnya dari kacamata sejarah dan teologi. Kalau kita telusuri jejak sejarahnya, kita bakal nemuin fakta bahwa di gereja mula-mula nggak ada perintah yang jelas untuk membaptis anak-anak. Bahkan, beberapa bapak gereja awal seperti Tertullian justru menyarankan untuk hati-hati. Praktik ini baru menyebar luas beberapa abad kemudian, terutama setelah teolog Agustinus mengembangkan pemahaman tentang dosa asal. Jadi ini lebih merupakan perkembangan pastoral dalam sejarah, bukan perintah asli dari Alkitab. Oke, setelah kita bongkar mitos dan menelusuri sejarahnya, sekarang waktunya kita satukan semua kepingan puzzle ini. Jadi, apa sih sebenarnya makna sejati dari baptisan yang harus kita pegang erat-erat hari ini? Inilah jawabannya. Baptisan yang alkitabiah adalah sebuah respons iman yang sadar, sebuah tindakan yang lahir dari kesadaran penuh sebagai jawaban atas anugerah keselamatan yang sudah kita terima. Baptisan adalah tanda publik, sebuah drama visual yang menceritakan kembali kisah Injil dalam hidup satu orang, mati bagi dosa dan bangkit untuk hidup yang baru bersama Kristus. Mungkin Anda bertanya,
Kenapa sih kita harus detail banget bahas ini? Kenapa menjaga kemurnian maknanya sepenting itu? Jawabannya, karena ada bahaya yang sangat nyata ketika makna baptisan ini mulai dikaburkan atau digeser. Tolong ingat baik-baik ya, baptisan itu bukan transaksi. Nggak boleh jadi syarat untuk memberi atau menerima sesuatu. Baptisan juga bukan ritual sosial untuk menaikkan status seseorang. Apalagi jadi stempel pengesahan untuk sebuah institusi gereja. Dan yang paling penting, baptisan tidak pernah boleh dilakukan atas dasar paksaan. Ketika baptisan menjadi semua itu, anugerah Injil yang cuma-cuma sudah kita rendahkan jadi sekumpulan aturan yang dingin. Mari kita tutup dengan pemikiran ini. Pada akhirnya, baptisan itu mengalihkan fokus kita. Isunya bukan lagi tentang kapan kita dilahirkan ke dunia ini, tapi tentang kapan kita lahir baru, yaitu momen ketika kita secara sadar memutuskan untuk percaya dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus. Itulah inti baptisan yang alkitabiah, sebuah makna yang luar biasa indah dan transformatif.